Elshinta News and Talk. Pendengar, tempat penampungan sementara atau relokasi Pasar Johar di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT Semarang Jawa Tengah terbakar. Puluhan kios milik pedagang ludes dilalap si jago merah. Kemunculan api diketahui sekitar pukul 19.15 WIB, di mana terpusat di Blok F yang terdiri atas los pakaian, sendal, sepatu dan sembako. Bagaimana untuk kondisi terkini para pedagang? Kami akan jumpai Ketua Pedagang Relokasi Pasar Johar, Bapak Surahman. Elshinta News and Talk. Pak Surahman, kami ikut berduka dan prihatin ya atas kebakaran yang menimpa pedagang Pasar Johar ke Bali. Nampaknya bencana terus terjadi ya, menghinggapi para pedagang. Ya, terima kasih Mas atas. Tapi Pak Surahman sehat dan para pedagangnya sehat semuanya ya, tidak ada korban ya? Ya, menurut laporan dari teman-teman banyak yang shock karena ini kebakaran yang kedua dan terakhir dan habis-habisan total, nggak punya apa-apa terusnya. Oh baik, berarti lebih besar kebakaran ini jika dibandingkan kebakaran yang kemarin sempat terjadi di Pasar Johar itu. Ya sebetulnya orangnya kan orang yang sama itu. Iya. Orang yang penampungan ini kan orang yang sama. Kebetulan ada yang sekarang kan banyak termasuk model baru yang ibarat utangnya aja belum lunas, yang kemarin ini tambah utang, ini malah kebakar. Ini repotnya. Sekarang tempatnya juga nggak, bagaimana nantinya nggak tahu, belum tahu, ini belum ada pemikiran untuk kesana. Itu. Baik, kami ikut prihatin juga ya, karena memang nampaknya pedagang ini terus-menerus terkena bencana terus. Kalau terkait dengan kondisi para pedagang saat ini bagaimana Pak? Apakah saat ini sudah masih mengais sisa barang dagangan atau bagaimana? Sudah membersihkan atau bagaimana saat ini Pak Surahman? Belum bisa Mas, ngasapan nggak ada, tinggalnya yang tertinggal labu. Oh sudah benar-benar habis semuanya ya Pak Surahman, tidak ada yang bersisa. Total Mas ya. Iya betul. Jadi pedagang masih berpikir kemana, harus bagaimana, belum bisa berpikir, masih shock lah bahasanya, masih banyak yang shock. Baik. Awal kejadiannya itu seperti apa Pak Surahman? Saya tidak tahu persis, saya telepon oleh dari keamanan, keamanan yang jaga di itu. Ya kita kemarin pelatih telepon ada kebakaran dari Blok F gitu. Kemudian kita banyak lari ke sana, tapi dagangnya tidak. Artinya banyak para pedagang yang milik barang itu ke sana sudah nggak bisa menyelamatkan, sudah terbakar habis. Begitu cepatnya apinya itu. Itu kebakaran Blok F itu ya merupakan banyak bahan-bahan yang bisa terbakar ya. Nampaknya ada pakaian, sendal, sepatu dan sembako ya. Betul, kalau sekali. Jadi yang anehnya tuh yang kita sayangkan oleh teman-teman pedagang itu gini. Ya. Ada apa namanya blower ada berapa, tapi nggak nyemprot, blowernya itu kosong. Sama sekali tidak kan bisa. Semacam, iya itu nggak fungsi atau tidak ada airnya Pak. Ya saya kurang tahu, mestinya kalau blower kan siap datang ke lokasi itu sudah dici. Ini sudah kita sayangkan, itu mereka mau tak kritik ke Pemkot nanti itu dari bagian kebakaran. Apakah itu tidak dicek? Karena nggak tahu juga. Ya. Apakah tidak dicek sebelumnya? Nah, teman-teman dari pedagang udah tanya, loh Mas semprot kok diam aja. Datang di situ malah parkir, nggak mau nyemprot. Ada lagi dari ada salah satu apa namanya blower yang nyemprot atau barangnya udah habis. Oh gitu. Barangnya udah habis. Ya, ada berapa banyak pemadam sih Pak yang datang? Kalau nggak salah ada 4 nggak salah. Ada 4 ya. Baik. Kalau yang terbakar ini hanya Blok F saja atau seluruh blok yang terbakar Pak? Hampir habis Mas, tinggalannya yang itu apa los buah itu, yang belah selatan Blok A sama B ya salah itu tidak karena udah habis apinya. Kalau jadi Pak untuk yang F, F udah habis total. 2 blok yang habis total. Iya. Kalau blok lainnya? Ya. Kalau blok lainnya tidak? Ada satu, tapi nggak semuanya, artinya berapa. Tapi yang total habis itu F sama E. Iya. Kalau kerugian rata-rata dari para pedagang mencapai berapa juta, Pak Surahman? Atau miliaran malah justru? Banyak Mas. Tempat saya sendiri kurang lebih 350 kok, baru aja. Oh, baik. Yang untuk pribadi saya kan juga habis, itu 350-an lebih itu. Kalau dihitung
Ya, tapi ya kalau mungkin bikin rata-rata tak bikin 200 juta ya mungkin hampir sekitar berapa ya, hampir 1.000 pedagang. Kebanyakan adalah pedagang yang Blok F dan Blok E tadi ya, yang banyak mengalami kerugian itu ya Pak Surahman ya. Ya betul itu total masuk dari depan sampai ke belakang ya. Kalau sebenarnya kan Pasar Johar sudah mulai dibangun ya. Ya Pasar Johar yang lama itu kan sudah dibangun ya Pak, sudah jadi ya. Tapi belum ditempati Pak Surahman. Nah, ini pedagang di situ memang belum dapat tempat, Mas. Oh gitu. Yang belum dapat tempat di mana belum dapat tempat. Seperti yang buah misalnya, sayur misalnya itu kan akan ditempatkan Pasar Induk Rejomoyo, kan belum bikin. Nah yang lainnya yang masih ada itu ada berapa sekitar kurang lebih berapa itu kan belum dapat tempat. Nah gimana menempatkan karena kan di sini Jundinya sendiri kan belum dapat undian, harus di mana kan belum dapat. Nah, sementara di MCT itu sampai nanti disepakati oleh Pemkot gitu. Ya. Ada berapa banyak pedagang Pak yang masih belum kebagian tempat itu, Pak Surahman? Ya ribuan Mas, saya katakan ribuan. Oh masih cukup banyak. Ya? Banyak sih kan. Itu. Apakah sebelumnya tidak didata dari pemerintah kota Semarang untuk penempatannya atau bagaimana sebenarnya untuk permasalahan itu Pak Surahman? Jadi gini saya ceritakan sedikit nih hanya kronologis ya. Sebetulnya kan pedang di situ kan ditempatkan oleh Pemkot karena Pasar Johar Kobong itu lama. Nah kemudian pas batas waktu yang kita sekian itu tempat relokasi yang dikontrak oleh Pemkot oleh Yayasan Nadir itu udah boleh dikontrak. Akhirnya sudah putus bulan Januari kemarin, bulan Desember. Di akhir Desember sudah selesai. Akhirnya dikelola oleh Yayasan. Jadi saat kebakaran ini dalam kelolaan oleh Yayasan. Oh gitu. Tapi berarti sebelumnya tidak dilakukan pendataan? Oh, data ada. Sudah ada. Tapi masih banyak ribuan yang belum kebagian tempat itu bagaimana kalau seperti itu Pak? Nah tempatnya ya belum ada. Oh tempatnya yang belum ada berarti tidak diperkirakan secara jumlah. Gini, dulunya itu rencana itu kan masuk kan jual semua pakai kanjana. Nah dalam perjalanan waktu itu ada tanah yang dikuasai oleh pemakai itu menang dia dinuntut oleh Pemkot dimenangkan dia. Akhirnya tanah itu jangan ternyata dalam kemenangan orang lain. Akhirnya Pemkot jadi kesulitan tempat untuk nata. Sebagian untuk itu dulu direncanakan sudah terjatuh terlanjur untuk bikin alun-alun. Akhirnya kurang. Kurang itu rencana rencana untuk yang bersifat grosir ada bunyi itu rencana mau ditempatkan di Rejomoyo untuk bisa semua masuk. Kemudian yang lain-lain nanti akan menambah yang di XSD yang sekarang masih dalam kontrak pihak ketiga itu habisnya nanti pertengahan tahun 2023. Oh masih lama. Iya lah itu justru itu. Jadi Pemkot juga bingung juga cara natanya bagaimana kenyataan rasa kayak gitu loh. Nah sementara dulu kemarin mau dikontrak ke Rejomoyo itu di MDT itu sudah sepakat dikontrak lah. Dengan perjalanan waktu kembali juga sudah kontraknya sudah habis, tapi Pemkot belum bisa menyediakan tempat yang untuk menampung pedagang kembali dari yang Kobong dulu. Itu permasalahannya. Iya. Tapi kalau untuk yang saat ini tidak ada yang menjadi korban ya Pak, para pedagang entah itu luka ataupun korban jiwa. Kalau luka mungkin ada sedikit tapi nggak ringan lah, tapi kejiwaan tidak ada. Tidak ada. Cuman barang nggak bisa selamatkan Mas total sama saja, Bang. Dia mau makan apa, dia tiap hari makannya dari situ. Baik. Kemudian dari makanya saya menghimbau. Silakan Pak Surahman. Saya menghimbau Pemkot supaya ini ada perhatian khusus karena ini nyangkut kehidupan manusia masalahnya. Ya. Kalau kita coba bandingkan ya Pak Surahman, ketika dulu terjadi kebakaran juga yang dialami oleh para pedagang, kisaran tahun berapa ya dulu, 2017 atau 2018 ya Pak Surahman, itu bagaimana upaya? Ya, bagaimana upaya dari Pemkot ketika? 2015 malah justru lebih lama. Baik. Bagaimana upaya dari Pemkot ketika itu Pak? Kalau itu kondisi masih bisa jaga karena dia masih punya tabungan sedikit ya. Walaupun barangnya habis masih punya tabungan lah untuk nyambung makan bisa.
Lah sekarang ini kan agak sulit, sudah nggak punya apa-apa, habis-habisan ke bank pertama, yang kedua nggak punya tabungan, tempatnya juga bingung mau tempat di mana nanti, tempatnya kan ludes itu. Terutama itu tempat dulu harus dipikirkan oleh Pemkot itu gimana, apapun kan warga mereka, apapun warga Semarang, lagi pula masih dalam tanggungan Pemkot dalam untuk menempatkan mereka. Dia juga namanya korban kebakaran 2 kali. Ini. Ya, apalagi ditambah dengan pandemi yang omsetnya jelas akan menurun ya Pak sebelumnya, Pak Surahman. Oh betul sekali. Kita hanya bisa bertahan itu sudah bagus. Cuman lah masalahnya sekarang mungkin gimana, barang sudah nggak ada, ya, tempatnya juga gimana. Makanya saya menghimbau pada pemerintah kota khususnya itu, terutama carikan dulu tempat untuk penampungan, bagaimana caranya, apa dibangun kembali, bagaimana nggak tahu. Walaupun itu tanggung jawabnya yayasan. Masalah yayasan nggak mungkin Mas, nggak mungkin yayasan. Baik. Tetapi kalau untuk yayasan semacam itu kan berarti tanggung jawabnya sebenarnya ada di yayasan tersebut kan, Pak Surahman? Betul. Tapi apa mampu Mas untuk bangun itu? Kemudian sebenarnya juga kepinginannya itu hasil itu loh. Baik. Apakah sudah ada suara-suara para pedagang akan direlokasi kembali di tempat yang baru, Pak Surahman? Belum ada. Ini saya juga mau pendekatan sama Pemkot nanti bagaimana caranya. Ya ke yayasan atau Pemkot, jadi untuk supaya ada kejelasan lah, ada kepastian. Nah, kalau gandul gini kan repot nanti. Nggak makan sehari sudah semaput, apalagi sampai minggu-mingguan. Karena itu satu-satunya untuk biaya untuk mengongkosi biaya hidup mereka semuanya. Pak Surahman pasti tadi malam tidak bisa tidur ini, Pak Surahman, karena kehabisan mata pencariannya ya, Pak Surahman. Banyak pedagang yang meratapi nasib di lokasi tidak tadi malam, Pak Surahman? Oh banyak, istri saya aja sampai semaput pulang ke pakai abdana. Ini sampai shock istri maksudnya kita bisa nunggu ini. Soalnya gimana ya, perempuan laki-laki kan beda-beda. Orang pikirnya, perempuan kadang pendek ya, emang nyatanya kayak gitu direwangi semati-matian entah kok gitu loh, hasilnya itu ya perempuan itu wajar lah itu. Tapi tidak ada pedagang yang nekat ketika dikabari terjadi kebakaran langsung masuk ke dalam, tidak ada ya Pak Surahman ya, aman semuanya ya? Banyak juga. Nah, sebetulnya mau nyalakan tapi dilarang oleh Branper itu, katanya bahaya gitu. Ya, bahaya itu Pak memang. Gimana? Iya. Dia kan pikirnya gini, aku orang nyerapatnya kan orang sopangan sesuk lah, tapi kan gimana memang nyatanya kayak gitu nggak bisa. Tidak. Sekarang banyak aktivitas di MCT ya agak belum ada, nggak jelas ini. Belum ada. Tidak bisa makan untuk besok itu, apakah dalam artian tidak ada tabungan sama sekali, ataukah penghasilannya juga ikut terbakar karena berada di dalam kios? Ya sebetulnya kan di sana untuk saat ini ya, untuk dalam kondisi ini tuh kita kerja atau jualan 1 hari kayaknya untuk 1 hari. Kalau nggak jualan kan nggak bisa makan kan, itu. Nah terus nanggung siapa? Kan gitu, dia masih bingung soalnya ke situ. Itu aja baru makan, belum kebutuhan lainnya, misalnya biaya anak sekolah dan sebagainya. Ini yang menjadi mereka banyak shock gitu. Tabungan dari para pedagang sudah tidak ada ya, sudah habis di masa pandemi dan untuk menanggung hutang pada kebakaran yang pertama dulu ya Pak Surahman. Betul Mas, betul sekali itu. Ya, baik. Itu. Kalau harapan dari pedagang dari pedagang bagaimana Pak? Apakah memang memerlukan bantuan pinjaman modal atau seperti apa Pak untuk bisa bangkit kembali? Untuk terutama sih yang pedagang minta untuk kepastian untuk di tempat jualan dulu. Gimana kemudian nanti masalah modal itu syukur dari pemerintah ada turun tangan membantu yang mungkin tiba lah gimana tuh, karena tidak punya apa-apa Mas. Utang misalnya kalau jual nggak laku ya bayarnya gimana? Bank perbankan kan intinya tetap harus bayar kan. Ada agunan juga ya pasti. Iya. Karena udah punya, ibaratnya seperti orang baru lahir ini anak-anak ini pedagang ini. Dari kemana-kemana masih bingung bisa mikir. Itu. Baik. Tetapi kalau memang nanti sudah disediakan lokasi untuk berjualan kembali, bagaimana para pedagang mencari modal untuk bisa berjualan lagi, Pak? Nah justru itu
itu nanti mungkin jalan keluarnya kan semuanya dipikir termasuk mungkin dari terutama tanggung jawab penuh ya Pemkot dulu. Pemkot, kemudian dari pihak-pihak lain mungkin yang dermawan dan sebagainya yang punya peduli, punya pada sesamanya mungkin akan membantu misalnya kan bisa juga sih. Terutama yang kita utamakan untuk kepastian untuk lokasi kelanjutan berjualan ya. Ya. Pak Surahman, kita sapa dulu ya, ada masyarakat yang ingin bergabung untuk menyampaikan pendapatnya. Ada Pak Edi di Semarang. Pak Edi, selamat siang. Ya, silakan Pak Edi. Siang, Pak. Silakan Pak Edi. Ya, Pak. Semoga ke depan ini Pak Wali Kota didatangi, diajak teman-teman. Ya, keperluannya apa minta. Ya, dulu kan tidak ada yang protes semua. Masa kebakaran 2005. Terputus nampaknya bersama dengan Pak Edi, mohon maaf. Kalau untuk saat ini bagaimana Pak Surahman? Apakah para pedagang masih banyak yang menanggung hutang? Entah itu baik karena masa pandemi, karena kebakaran yang pertama, atau kondisi keuangan saat ini bagaimana sih dari para pedagang, Pak? Oh, masih sebagian besar ya, itu masih nanggung hutang kebakaran pertama. Masih punya hutang. Kemudian masa pandemi ini juga berpengaruh, akhirnya ya yang jelas ini sangat dikatakan orang paling menderita di dunia mungkin saat ini. Kebakaran 2 kali habis-habisan, dan itu total masalahnya. Tadi malam saya sempat melihat Pak Ganjar datang ke lokasi, Pak Surahman. Bertemu tidak dengan Pak Ganjar? Saya sengaja untuk nggak nemui beliau lah. Oh, kenapa Pak? Kelihatannya ya wali kotanya juga hadir lah itu kelihatannya. Ya, kenapa tidak menemui beliau? Ya saya sibuk masih ini menemangkan teman-teman pedagang. Oh gitu. Ya paling penting itu kan. Iya, baik. Saya ke pendengar Pak Edi yang tadi sempat terputus ya. Pak Edi, selamat siang. Ya Mas, maaf putus. Ya silakan Pak Edi. Ya Pak, kan dulu kebakaran 2015. Semua masyarakat warga Johar yang kebakaran itu kan tidak ada yang protes. Sampai dalam 7 tahun kemarin baru bisa diresmikan dipakai. Nah sekarang ini saya kesusahan kebakaran lagi. Teman-teman diajak ke Pak Wali Kota, minta solusinya apa, minta bantuan apa. Ya, kemarin kan sudah didukung luar biasa pemilu kedua, pilpres kedua, pilkada kedua. Ya, semoga dapat solusi lebih baik. Soalnya warga-warga kan tidak mau ikut sama-sama protes, jadi wali kotanya kan tidak mau peduli. Ya, mau soalnya di Solo kan enggak. Bakaran dalam 2 tahun, dan sampai 3 tahun sudah jadi bagus, ditepati lagi. Ya, semoga aja. Makasih. Baik, terima kasih. Bagaimana mengenai hal ini? Kalau di Pak Edi membandingkan di Solo itu 2-3 tahun setelah pasar terbakar sudah terbangun dan bisa ditempati kembali. Tetapi kalau di Pasar Johar nampaknya agak lama ya, sampai sekarang masih belum ditempati. Sehingga Pak Edi meminta agar para pedagang ini mendatangi Pak Wali Kota untuk bisa segera dibantu gitu. Bagaimana tanggapannya Pak Surahman? Oh iya, kalau ketemu Pak Wali berkali-kali Mas, saya audiensi sama beliau itu. Di samping kami juga secara pribadi kenal baik, secara organisasi, kelembagaan itu sudah ada hubungan baik antara Pemkot dengan paguyuban organisasi. Sudah berkali menghadap, sebenarnya beliau juga responsif pada pedagang, cuman mungkin masalah aturan tadi kan, karena banyaknya permasalahan di masalah Pasar Johar, sehingga tadi saya katakan itu ada beberapa yang menjadi kendala-kendala oleh Pemkot untuk mengatasi. Di samping ada hal lain yang sifatnya administratif, itu memang dari pelaksana penataan itu juga perlu ada. Kemarin saya sudah sampaikan sama beliau untuk masalah-masalah semacam supaya segera bisa, kalau bisa itu tahun 2022 harus tuntas, saya bilang gitu. Dan biasanya beliau juga menyanggupi, paling tidak ya ini kan yang belum terratakan masih banyak ini masalahnya. Itu. Kalau memang 2020 ya. Silakan Mas Rahman. Itu belum yang sudah ditata pun belum puas. Ya. Belum bisa menerima karena sistemnya konsepnya orang jelas, orang pasti. Oh, konsepnya tidak jelas seperti apa itu, Pak Surahman? Dan tidak melanggar pedagang kok.
semaunya sendiri oleh Dinas Perdagangan. Gimana itu maksudnya? Contoh zonasi nggak ketemu, kemudian perlakuan penataan aturan nggak diperlakukan yang sangat kaku. Itu loh, padahal pedagang tidak semacam itu. Pedagang nggak butuh sistem aplikasi dulu. Penting tuh tertata database-nya kan ada. Kemudian ini saya nanya sendiri, jadi menempatkan samanya sendiri kata yang kelihatannya menggunakan kekuasaan sama kewenangan. Apakah tidak ada komunikasi dengan para pedagang terlebih dahulu begitu agar sesuai dengan keinginan dan yang sudah disediakan gitu? Ya semacam hanya pemberitahuan saja, tidak ada komunikasi untuk diskusi, dialog tidak ada. Oh, baik. Alasannya COVID-19. Itu aja. Ya, tapi telepon gitu tidak pernah, karena kan kalau memang COVID masih bisa via telepon atau via Zoom gitu. Loh, kami itu sudah sampai menghadap ketemu berapa kali. Ya. Bersama-sama ngadap ke wali kota. Ya. Urusan wali kota diabaikan di bawah itu. Tidak, berarti antara instruksi dari wali kota dengan eksekusi dari Dinas Perdagangan itu berbeda begitu ya? Berbeda itu. Itu yang kepala dinas kemarin ini kan diganti kepala dinasnya baru aja. Ya, baik. Itu memang desakan dari teman-teman pedagang itu sebenarnya nggak gimana ya. Kita itu sudah baik-baik lah, baik kita korban sampaikan, tolonglah, mintanya pedagang itu nggak banyak amat. Ya. Satu, asas keadilan, yang kedua jangan diskriminatif gitu loh, hati korban sama. Karena ada masalah direbuk, dan itu kan enak aja nih. Kok kita juga nggak minta macam-macam kok. Pedagangnya yang minta supaya bisa hidup di piye kan gitu. Ya. Berarti dengan terjadinya kebakaran di pasar relokasi Johar ini menjadi momentum dari para pedagang untuk kembali mendesak wali kota untuk penempatan di pasar Johar lama yang sudah dibangun dong Pak ini nanti. Ya, agar bisa segera selesai kan? Segera diselesaikan termasuk untuk pasar yang untuk grosir hasil bumi itu. Jadi intinya gini, pedagang yang masih tertinggal di relokasi ini mestinya masih tanggung jawab Pemkot penuh harus menempatkan mereka sesuai dengan aturan dan karena kan dia ditempatkan bukan nama sendiri di situ. Ditempatkan oleh pemerintah kota karena ada pembangunan pasar lama dan sampai saat ini belum terpenuhi semua sehingga apapun yang terjadi di sana walaupun mau pengelolaan mau dilimpahkan pada yayasan dan sebagainya otomatis tanggung jawab melekatnya masih kepada Pemkot. Dia punya hak untuk minta itu tempat yang permanen untuk Pemkot. Ya, selama ini bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah kota begitu, jika berkaca pada kejadian kebakaran yang pertama, bagaimana Pak? Apakah pemerintah kota juga memberikannya Pak? Ya biasanya tidak hanya memberikan rekomendasi misalnya ke bank dan dipermudah, itu aja. Tapi untuk secara dulu waktu pas kebakaran itu memang kami mengajukan ke Pak Gub, akhirnya ada semacam dana CSR untuk yang kebakaran itu ada. Ya. Tapi nilainya nggak seberapa itu. Tapi ya alhamdulillah ada bantuan ini lumayan. Tapi ada kemudahan tidak, misal ada keringanan bunga ketika para pedagang meminjam begitu, atau ada kemudahan persyaratan dan sebagainya begitu. Dulu seperti itu kan tidak. Paling-paling hanya persyaratan Mas ya, kalau untuk sistem perdagangan bank tetap sama. Oh, tetap sama. Bukan skemnya apa, kalau kur ya tetap sesuai dengan aturan atau kredit yang investasi satu yang lain itu jauh perbankan. Jadi kita tidak ada istilah bunganya sekian, tidak ada, hanya sesuai, hanya mungkin keringanan ya harusnya ini tapi kurangi dicukupnya aja cukup. Tapi saat ini belum ada ya untuk informasi atau kabar terkait dengan keringanan pinjaman modal bagi para pedagang yang terdampak ini. Dari perbankan sih sudah turun tangan, sudah ke menteri kami dari Pak Gubernur akan terjun. Iya, itu persyaratannya hanya kalau bunga tetap berlaku seperti yang berjalan. Cuman
agak dipermudah sedikit mungkin. Yang sana ya tidak bersipil tetap bisa dilaksanakan. Ada beberapa bank kemarin dari Mandiri, dari Bank Patna, ada beberapa bank negeri itu sudah hubungi kami. Tapi saat ini dari tadi malam sampai dengan siang ini dari para pedagang khususnya Pak Surahman sudah komunikasi belum dengan Dinas Perdagangan atau dari Pak Wali Kota? Sudah sempat kontak belum? Saya sudah WA karena beliau Pak Wali menyampaikan hal, tapi ketemu belum. Tapi WA lewat WA. Bagaimana respon dari Pak Wali ketika di WhatsApp tadi? Belum dijawab. Belum dijawab ya. Baik. Ya, biasanya aku biasanya cepat langsung jadi kalau agak lambat mungkin jadi pertimbangan mungkin ya. Kan baru tadi malam. Nah. Begitu. Tapi tadi malam kan Pak Ganjar dan Pak Hendi sempat ke sana ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Hendi? Apakah memang mereka berkomunikasi dengan para pedagang atau apa yang mereka lakukan ketika itu, Pak? Kelihatannya enggak juga, hanya beberapa total pulang kok. Oh, sebentar saja. Sebentar. Memang aku sengaja gini, saya bertitip pada teman-teman itu banyak yang stres. Saya harus menyadarkan kan itu. Masalah daripada aku ketemu pejabat, lebih baik aku menyelamatkan nyawa. Iya. Itu. Ya. Tapi untuk kondisi dari para pedagang, apakah sudah dicek ini? Takutnya banyak yang mengalami stres karena tekanan perekonomian gitu, Pak. Sudah dicek kesehatan juga tidak ini, Pak? Belum. Saya baru tadi rapat dengan teman-teman pengurus paguyuban. Saya suruh minta informasi data yang pedagang yang ada, kita coba ngecek, menilai per telepon lah, itu supaya nanti ada kepastian. Kemudian kita simpulkan nanti berapa sih, mungkin barangkali berapa pedagang yang pasti kena. Mungkin bisa saja kemarin dia mungkin tidak buka atau mungkin barang sudah pindah kan kita belum tahu. Itu. Katakan. Kalau terkait dengan jumlah ya Pak, berapa banyak sih lapak yang terbakar dan berapa jumlah pedagang yang terdampak, Pak? Pastinya jarang persis Mas, tapi yang jelas 2 blok itu kan habis total. Tambah 1 blok dikit ya Bro. Ya nah perkiraan saya itu kurang lebih karena metode data itu yang belum tertampung itu lebih 1.000 ya mungkin ya kisaran 1.000-an lah mungkin gitu. 1.000-an ya, banyak sekali juga ya. Baik, harapannya terakhir kan Pak. Jumlah pedagang. Ya. Halo. Ya silakan. Jumlah pedagang jual itu kan totalnya kan ada hampir 5.000 sampai 6.000 itu. Iya. Gitu. Nah itu sisanya itu belum tertampung. Ya, berarti ini masih belum ada gambaran untuk besok begitu akan seperti apa begitu, belum ada gambaran sama sekali Pak. Belum, saya juga masih menyerap. Nanti saya akan koordinasi dengan yayasan dulu bagaimana, apakah ini tanggung jawab yayasan, apakah itu Pemkot gitu. Tapi harapan kami terutama yang perangkat paling lunak, paling komplit kan Pemkot. Pemkot biasa diperintahkan karena dalam minggu ini bisa di pedagang ditempatkan misalnya. Nah 1 hari 2 hari kelihatannya nggak mungkin, karena juga persiapan minimal 1 minggu lah. Ya. Tapi kalau untuk direlokasi kembali, pedagang bersedia ya? Siap ya kalau jika ditempatkan di tempat yang baru gitu? Iya, kalau dengan terpaksa ya gimana lagi, memang harus tadi butuh makan. Gitu. Kalau mencari tempat lain juga susah, tidak bisa. Iya, karena kan memang kalau dari sisi pasar relokasi terbakar, pasar Johar Baru nampaknya masih belum siap untuk ditempati. Jadi alternatif kemungkinan lainnya jika memang harus segera berjualan kembali ya dicarikan tempat relokasi baru begitu kan, Pak Surahman. Ya minimal di situ, tapi untuk bangunannya kan habis itu ya dibangunkan lagi. Ya untuk sementara lah, berapa tidak harus permanen, yang penting bisa untuk jualan, untuk makan. Kalau bisa dekat dengan tempat relokasi yang saat ini begitu ya, agar tidak terlalu jauh begitu ya Pak Surahman ya. Oh iya, itu kan bisa kan luas itu Mas, itu masih luas itu luas, bisa sebagian hanya nanti kita data ulang, makanya nanti akan koordinasi dengan yayasan, kita data ulang, mendata itu nanti kita sampaikan perlu ke Pemkot, ini loh Pak yang butuhkan butuh tempat, butuhkan yang sehat kan gitu. Satu ya dalam minggu inilah kita kerja nanti.
Saya juga masih inventarisasi masalah yang kena stres berapa, masuk rumah sakit berapa, apa itu kan. Ya, terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan kepada pihak pemerintah, harapannya Pak Surahman? Harapan saya terutama bantuan Pak, bantuan tempat yang bisa segera untuk bisa aktivitas lagi. Nah, kemudian yang kedua bantuan mungkin permodalan entah bagi caranya, pokoknya satu tempat untuk melanjutkan usaha-usaha, kedua bantuan permodalan. Sehingga dia bisa bangkit kembali, bisa usaha kembali. Tidak, ini kalau dibiarkan satu minggu saja, saya khawatir malah justru banyak yang stres masuk rumah sakit jiwa. Karena nggak usah dipikir, betul. Ini betul kami harapkan pada Pemkot Ibu saya. Ya. Begitu Pemkot Kota Semarang, Pemkot provinsi lah, terutama. Provinsi dananya juga banyak itu. Ya. Dari redaksi kami sudah menghubungi Kepala Dinas Perdagangan dengan Pak Nurholis, akan tetapi saat ini dari Pak Nurholis masih berada di lapangan kabarnya ini Pak, dan belum bisa untuk on air bersama dengan El Sinta. Namun dari Pak Nurholis menyampaikan akan segera ada tindakan pasca kejadian kebakaran yang terjadi. Terima kasih banyak Pak Surahman ya. Dan tetap jaga kesehatan Pak Surahman dan para pedagang. Semoga sehat-sehat selalu, semua tetap selamat dan juga bisa kembali kembali berjualan dan ada solusi dari pihak pemerintah kota. Terima kasih, nanti kita boleh update kembali Pak Surahman ya kondisi dari para pedagang. Ya, terima kasih kembali sama-sama Mas. Ya. Terima kasih, salam buat teman-teman di sana Pak Surahman. Selamat siang. Ya, selamat siang. Demikian pendengar Ketua Pedagang Relokasi Pasar Johar, Bapak Surahman.